Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risya Ferdikaningrum dengan nomor NPM 2310383 dari kelas I. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester genap dengan mata kuliah Hukum Pidana dan Perkembangan. Kasus yang akan saya ambil di video ini adalah peristiwa Perang Sarung yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Yang pertama, saya akan menjelaskan apakah dari kasus yang saya ambil ini termasuk tindak pidana atau bukan. Menurut pendapat dan analisa yang sudah saya buat dari kasus ini, peristiwa dari kejadian perang tersebut adalah masuk ke dalam tindak pidana. Karena di dalam kasus ini terdapat aturan hukum yang dilanggar dan sehingga menimbulkan adanya korban jiwa sampai meninggal dunia. Meskipun dalam kasus ini beberapa tersangka dan saksi belum cukup umur, namun terdapat satu pelaku utama yang sudah jelas menyiapkan aksinya dengan cara membawa senjata kunci T atau barang bukti yang sudah jelas mengakibatkan tewasnya korban. Pelaku tersebut ditetapkan sebagai anak berhadapan dengan hukum sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya, berdasarkan bunyi pasal 170 ayat 1 KUHP lama yang merujuk pada kasus tindak pidana perang sarung tersebut, maka unsur-unsurnya adalah yang pertama ada setiap orang, yang kedua dengan terang-terangan atau di muka umum, yang ketiga dengan tenaga bersama melakukan kekerasan, dan yang keempat kekerasan terhadap orang atau barang. Yang kedua, berikutnya saya akan menjelaskan persoalan hukum apa yang terdapat dalam kasus ini. Persoalan hukum yang terdapat pada peristiwa kasus perang sarung tersebut adalah adanya ajakan korban melalui pesan WhatsApp yang berisi ajakan untuk perang sarung dengan kelompok tersangka. Karena pihak korban kalah jumlah dan pihak tersangka mengeluarkan petasan sehingga membuat korban dan kelompoknya berlarian. Namun karena posisi korban yang berada di paling belakang, maka salah satu tersangka yang berdekatan dan membawa kunci syok T mengayunkan benda tersebut ke arah korban sebanyak 3 kali hingga korban jatuh tersungkur dan juga mengakibatkan kepala korban mengalami luka serius yang mengakibatkan tidak sadarkan diri. Yang ketiga, saya akan menjelaskan apa itu asas lex locus delicti dan juga asas lex tempus delicti. Jadi, asas lex locus delicti dalam hukum pidana adalah tempat terjadinya tindak pidana. Ada 3 teori yang mengatakan bahwa tempat terjadinya tindak pidana, yaitu yang pertama, teori perbuatan material, yaitu tempat di mana perbuatan tersebut dilakukan. Yang dalam kasus perang sarung ini, kejadian tersebut terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Yang kedua yaitu sementara berdasarkan teori instrumen, yaitu tempat di mana alat yang digunakan menimbulkan akibat tindak pidana seperti kematian, kerugian, penderitaan, dan lain-lain. Terakhir yaitu teori akibat, tempat di mana akibat daripada tindak pidana tersebut muncul. Yang berikutnya asas lex tempus
delicti adalah waktu terjadinya suatu tindak pidana, yang dimana asas tersebut untuk menentukan apakah suatu undang-undang dapat diberlakukan untuk mengadili tindak pidana tersebut atau tidak. Dalam kasus ini bisa diterapkan karena terdapat undang-undang yang dilanggar, yaitu pasal 170 ayat 1 KUHP lama. Dan juga asas ini digunakan untuk menentukan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut sudah dewasa atau belum, yang dimana dalam kasus ini tersangka belum dewasa dan berstatus sebagai anak berhadapan dengan hukum. Namun anak tersebut tetap bisa diajukan ke persidangan anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang keempat, aturan hukum apa saja yang dilanggar pada peristiwa ini. Jadi pada kasus perang sarung ini terdapat aturan hukum yang dilanggar pada kasus tindak pidana perang sarung tersebut, yaitu pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan pasal mana yang sesuai dengan kasus perang sarung ini dan juga akan menjelaskan unsur objektif dan subjektifnya. Jadi menurut saya pada kasus ini pasal yang sesuai adalah pasal 170 ayat 1 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana paling lama 5 tahun 6 bulan penjara. Dengan unsur subjektifnya adalah barang siapa, yaitu subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Dan unsur objektif yang pertama adalah dengan terang-terangan atau secara terbuka, yaitu tempat atau lokasi terjadinya tindak pidana tersebut. Yang kedua ada dengan tenaga bersama, yang berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan sedikitnya 2 orang atau lebih. Dan yang ketiga ada menggunakan kekerasan, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata. Dan yang terakhir keempat yaitu terhadap orang atau manusia atau barang. Jadi cukup segitu yang sudah saya simpulkan dan buat analisa terkait dengan peristiwa kasus perang sarung tersebut yang terjadi di Bekasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada kata-kata yang salah dan tidak enak, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.